Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Yayang Arina Salsabila dengan NIM 18330133 dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada wanita. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada wanita, alangkah baiknya kita tahu apa arti dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dengan suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas yang nantinya akan berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Nah, setelah kita tahu apa arti dari kesehatan reproduksi, kita juga harus tahu bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita itu terdiri dari dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian dalam atau yang disebut dengan genitalia interna terdiri dari vagina, kemudian ada uterus atau rahim, ada tuba falopi, dan yang terakhir ovarium. Sedangkan organ reproduksi bagian luar atau yang disebut dengan genitalia externa ini terdiri dari mons pubis, kemudian ada labia mayora, labia minora, ada klitoris, kemudian vestibulum, dan glandula vestibularis mayor dan minor, yang terakhir yaitu vulva. Berdasarkan jurnal ilmiah yang saya baca, pada wanita apabila terkena infeksi itu tidak terlihat, sehingga kita sebagai perempuan harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi terutama bagian luar. Berikut saya akan memaparkan beberapa cara yang harus kita lakukan sebagai wanita agar bisa menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Cara yang pertama yaitu membasuh atau membersihkan organ reproduksi, itu mulai dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena apabila kalian membersihkannya dari belakang ke depan, itu sama saja kalian memindahkan kotoran yang ada pada anus atau rektum itu ke bagian organ reproduksi kalian. Jadi yang niatnya mau membersihkan malah jadi memindahkan bakteri-bakteri yang terdapat pada anus atau rektum ke bagian reproduksi kalian. Next, yang kedua yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang organ reproduksi kalian. Jadi fungsi dari cuci tangan itu kan membersihkan kotoran dan membunuh bakteri atau mikroorganisme lainnya yang terdapat pada tangan. Jadi semisal kita habis melakukan aktivitas, misalnya main handphone atau belajar, itu kan kita megang laptop ya atau megang benda-benda lainnya, itu kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bakteri apa yang ada pada benda yang kita pegang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keringkan organ reproduksi kalian. Setelah membersihkannya, gunakan tisu atau handuk yang lembut dengan cara ditepuk-tepukan saja, jangan digosok. Kenapa harus dikeringkan? Karena air itu merupakan media yang sangat disukai bakteri atau mikroorganisme lainnya untuk tumbuh dan berkembang di sana. Yang keempat, itu gunakan celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, seperti katun misalnya, dan jangan ketat. Next, yang kelima, yaitu
Rajin ganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari, atau semisal kalian sedang menstruasi, maka harus rajin-rajin ganti pembalut setiap 2 jam sekali atau minimal 3-4 kali dalam sehari untuk mencegah terjadinya infeksi pada organ reproduksi kalian. Yang keenam, yaitu jangan sering-sering membersihkan organ reproduksi kalian menggunakan sabun atau pembersih kewanitaan lainnya. Hal ini dikarenakan akan mengganggu keseimbangan pH dan keseimbangan ekosistem yang ada pada organ reproduksi kalian. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa organ reproduksi kalian ini memiliki bakteri baik atau flora normal, yaitu Lactobacillus. Lactobacillus ini fungsinya adalah untuk mempertahankan pH asam yang ada pada organ reproduksi. pH-nya itu sekitar 3,5 sampai 4,5. Jadi hebatnya si organ reproduksi kalian ini bisa menormalkan dan membersihkan dirinya sendiri tanpa harus menggunakan sabun atau pembersih kewanitaan lainnya. Berdasarkan riset penelitian yang saya baca, bahwa sebagian besar wanita yang mengalami atau mempunyai keluhan pada organ reproduksi itu karena mereka sering menggunakan sabun dan pembersih kewanitaan seperti vaginal douching. Jadi cukup basuh organ reproduksi kalian menggunakan air mengalir saja. Oke, yang terakhir yaitu yang ketujuh, jangan mencukur rambut kemaluan kalian hingga habis atau istilahnya hingga botak, karena rambut kemaluan ini mempunyai fungsi yaitu sebagai perlindungan dari kotoran atau bakteri yang mau masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Jadi seperti itu cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada wanita. Jadi kalian harus benar-benar menerapkan personal hygiene dengan baik. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak seperti biasanya pada organ reproduksi kalian, segera konsultasikan ke dokter. Oke, sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.